Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang software Amos. Ini adalah video tutorial kami yang ke-99, ya, merupakan bagian kedua kelanjutan dari tutorial yang pertama mengatasi data tidak normal pada structural equation modeling dengan software Amos. Apabila sahabat statistik semua sedang mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi, kemudian kita mengolah data penelitian dan ternyata data kita tidak normal, apa yang harus kita lakukan? Video tutorial ini bisa diikuti dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan dari setiap bagian-bagian pentingnya, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel kami, channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga channel kami terus memberikan manfaat bagi banyak orang di Indonesia, terutama dalam mengolah data penelitian dengan skripsi, tesis maupun disertasi. Kami langsung ke dalam permasalahan. Apa yang harus kita lakukan ketika data kita tidak normal? Solusinya adalah kita menggunakan prosedur bootstrap. Ya, solusi di Amos ketika data kita tidak normal, maka pengujian hipotesis kita menggunakan prosedur yang disebut dengan bootstrap. Ini referensinya dari buku Handbook of Structural Equation Modeling dari Rick Hall tahun 2014. Di halaman 2016 beliau mengatakan bahwa this approach is one of the commonly taken by Amos users in the addressing in the issue of non-normality yang disebut sebagai bootstrap. Referensi yang kedua berasal dari Apply Structural Equation Modeling dengan Amos, ya, yang ditulis oleh Collier tahun 2020. Di halaman 345 beliau mengatakan bahwa solusi bootstrap digunakan untuk mengatasi pengujian hipotesis ketika data tidak normal. Lalu bagaimana caranya kita mengolah data penelitian ketika data kita tidak normal? Ada 4 langkah. Yang pertama, kita uji dulu, uji normalitas multivariat, kemudian outliernya kita lihat, kemudian kita membuat confirmatory factor analysis CFA, kemudian kita lanjutkan dengan uji Bollenstein bootstrap. Langkah ketiga ini sangat penting. Ya, langkah ketiga ini sangat penting. Kemudian yang keempat, kita lakukan uji model struktural. Baik, ini studi kasus kita. Ini model hipotesis penelitian, ya. Ada 4 variabel yang terlibat: perceived quality, customer expectation, kemudian perceived value, dan customer satisfaction. Ada 6 hipotesis. Langkah yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas data secara multivariat. Ya, kita akan buat dulu bentuk CFA seperti ini. Kemudian nanti keluar output Amos seperti ini, ya. Kita klik di sini, nanti akan keluar uji normalitas yang dalam kotak ini menunjukkan uji univariat, normalitas univariat. Di bawah kritika rasio di bawah 2,58 disebut normal, di atas 2,58 tidak normal. Tapi asumsinya adalah normal multivariat, angka yang di bawah ini. Nilainya harus di bawah 2,58. Apabila di atas 2,58, maka data tidak normal. Maka kita simpulkan di dalam penelitian kita ini adalah data tidak normal. Ya, contoh penelitian kita ini adalah data tidak normal. Baik, kita langsung praktekkan masuk ke dalam software Amos. Pertama, kita buat model penelitian CFA seperti ini. Ya, untuk membuat model penelitian seperti ini, silahkan sahabat statistik untuk melihat video tutorial kami sebelumnya, bagaimana mengimpor data, kemudian membuat model penelitian ini, ya, dengan alat bantu diagram yang ada di samping. Kita langsung eksekusi. Pertama adalah klik variable view, kemudian klik analysis, ya, kemudian kita klik output. Ini langkah pertama. Kita klik ini, standardized estimate, kita klik indirect effect, korelasi, dan uji normalitas di sini. Oke, setelah selesai, kemudian bootstrapnya sementara kita tidak pakai dulu, ya, ini tidak kita pakai. Ya, kita kosongkan dulu semuanya. Di outputnya ini kita pakai semuanya, terutama uji normalitas di sini. Klik, kemudian kita run. Ini run. Ya, gambar piano ini run. Kita run. Ya, sebentar sedang proses. Oke, kemudian klik view, kemudian klik text output atau tekan F10 di laptop Anda. Ini adalah uji normalitas di atas. Oke. Nah, ini adalah univariat. Ya, hampir sebagian besar di bawah 2,58 di bawah kolom CR ini, ya, kecuali PQ1. PQ1 secara univariat tidak normal. Ya, PQ1, ya, di atas 2,58. Ini CR-nya, ya. PQ1 ini tidak normal.
tidak normal. Sebagian besar data ini normal untuk univariat. Begitu juga dengan squamous, ini semuanya normal. Nah, tapi secara multivariat, nah, asumsi SEM itu adalah data berdistribusi normal multivariat. Ini asumsinya, bahwa data berdistribusi normal multivariat. Lihatnya di mana? Di bagian bawah ini, 13,552. Ya. Kritika rasionya 13,552 lebih besar dari 2,58. Kesimpulannya apa? Data tidak normal. Oke, setelah kita mengetahui bahwa data tidak normal, maka langkah selanjutnya adalah melihat potensi outlier. Karena seringkali data penelitian tidak normal itu disebut sebagai outlier. Ya, ketika menangani outlier, jangan buru-buru dihapus. Ya, jangan buru-buru dihapus. Tapi lihat dulu potensi outliernya. Ya, kita lihat bagaimana kriteria untuk menentukan outlier. Ini videonya. Oke, ini interpretasi tadi normal. Sekarang Mahalanobis distant. Ya, menurut Collier, ya, apabila nilai P1 dan P2 di bawah 0,001, maka terdapat outlier. Ya, bila P1 dan P2 kurang dari 0,001, maka responden tersebut tergolong outlier. Mana yang outlier? Responden ke-54, 151, 119, 89. Ini tergolong outlier. Ya, 54, 151, 119, dan responden ke-89 tergolong outlier. Baik, jadi ketidaknormalan disebabkan karena terdapat data outlier. Apakah data outliernya itu kita buang? Tidak dulu, ya. Kita lihat dengan prosedur bootstrap dulu, apakah nanti hasil prosedur bootstrap tersebut memberikan keyakinan bagi kita. Kalau misalnya memang memberikan keyakinan, maka terus dilanjutkan. Baik, langkah pertama sudah kita selesaikan tentang uji normalitas. Langkah selanjutnya kita akan lihat tentang confirmatory factor analysis. Baik, langkah selanjutnya adalah confirmatory factor analysis. Kita ingin melihat loading factor di antara faktor ini. Kembali ke dalam output dari di mana lihat loading factornya, ya. Klik estimate, klik scalar, kemudian klik standardized regression weight. Ini adalah melihat loading factor. Ya, ini melihat loading factor. Bisa kita lihat semua loading factornya di atas 0,70. Oke. Langkah kedua itu kita melihat CFA. Apa yang kita lihat? Lihat loading factor atau faktor loading. Dia harus lebih besar dari 0,70. Ini menyatakan valid. Baik, adanya di sini regression standardized regression weight, kemudian kita lihat estimate-nya. Ini ekspektasi 1 item pertanyaan pertama, kedua dan ketiga ini valid semua, tidak ada di bawah 0,7, maka semua item ini dinyatakan valid. Ya. Kesimpulannya semua item valid. Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan reliabilitasnya. Oke, ya. Lihat di loading factor ini tadi, kliknya di sini ya untuk melihat loading factor. Ini interpretasinya. Semua item memiliki loading factor di atas 0,70. Kemudian kita menghitung constructability dan varian extracted-nya. Silakan lihat video tutorial kami sebelumnya. Kami hanya menerjemahkan saja apa arti 0,827. Itu artinya setiap perubahan customer ekspektasi, maka setiap perubahan dari harapan pelanggan akan tercermin kuat, ya, akan tercermin kuat pada item pertanyaan nomor 1 sebesar 68,4% dikuadratkan. Ya, kuadrat dari 0,27 adalah 68,4%. Jadi kira-kira kalau misalnya pelanggan itu mengalami perubahan harapan, maka akan terlihat, ya, terlihat pada item pertanyaan nomor 1 itu 68,4%. Akan tercermin pada pertanyaan nomor 1 sebesar 68,4%. Nah, ini adalah nilai CR dengan AV. Silahkan dilihat cara perhitungannya sudah kami lakukan secara manual, ya. Ini cara manualnya sudah kami lakukan, ya, nilai CR dengan AV-nya. Ini nilai CR dan ini nilai AV. Manualnya sudah ada di dalam video tutorial kami sebelumnya. Dan bisa kita lihat di sini nilai CR dengan AV-nya memenuhi, ya. Nilai CR-nya. Oke, nilai CR itu harus di atas constructability di atas 0,70
dan nilai VE harus di atas 0,50. Ini sudah terpenuhi semua. Oke, langkah selanjutnya setelah constructability, setelah CFA terpenuhi, maka kita lihat dulu ini terjemahannya ya. CR untuk customer ekspektasi 0,87, artinya semua item yang mengukur variabel customer ekspektasi konsisten atau dapat diandalkan dalam mengukur variabel customer ekspektasi. Sedangkan VE-nya 0,649. Nah, ini arti VE nih. Arti VE, besarnya kandungan variasi ekspektasi 1, 2, dan 3 yang dikandung oleh variabel customer ekspektasi. Itu artinya adalah berapa persen sih variabel customer ekspektasi mengandung variasi data dari item pertanyaannya. Itu adalah arti dari arti VE, ya. Arti VE. Ya, gambarnya itu berapa persen sih variabel mengandung variasi item pertanyaan yang mengukurnya. Ini arti VE. Ya, jadi arti VE itu adalah berapa persen sih variabel mengandung variasi item pertanyaan. Semakin tinggi maka semakin besar. Di sini 64,9%. Oke, kesimpulan dari model pengukuran yaitu CFA-nya ya dapat diterima, dan di bagian terakhir kita lihat goodness of fit-nya ya. Kita lihat goodness of fit-nya. Yang pertama itu kita akan melihat V-value-nya. Model menunjukkan kurang valid di bawah 0,05 maka kurang valid. C-min DF-nya itu di bawah 3 bagus, RMR-nya di bawah 0,05, GFI-nya di bawah 0,90, RMC-nya di bawah 0,08, ini bagus. Kita lihat di output AMOS-nya. Di bagian good fit di sini ya, model fit di sini. Ini dia lengkapnya. Kita lihat untuk baseline comparison ini NFI bagus, RFI, EV, dan terutama CFI. Ini CFI paling banyak direkomendasikan. Jadi ada tiga ukuran GOV yang direkomendasikan dalam banyak jurnal ya. Itu yang pertama adalah RMCA ya, kemudian yang kedua itu adalah CFI, kemudian yang ketiga adalah RMR ya, ada tambahan lagi opsional. Ya. Opsional menurut Birne itu adalah TLI. Ya, TLI. Atau kalau di Risrel NNFI di sini maksudnya. Ini yang direkomendasikan adalah CFI, TLI, kemudian RMCA di bawah, ya, dan RMR, standardized RMR di atas 0,019. Oke, kita lanjutkan lagi ke dalam PowerPoint kita. Jadi model pengukurannya dapat diterima, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menguji uji Bollenstein Bootstrap. Ini langkah yang paling penting di dalam pengujian model dengan data tidak normal. Uji Bollenstein Bootstrap-nya harus lulus. Kalau tidak lulus maka tidak bisa dilakukan. Apabila tidak lulus maka dibuang outlier-nya. Ya, ini harus lulus. Ya, uji Bollen Bootstrap harus lulus. Uji Bollenstein Bootstrap itu harus lulus ya. Lulus itu syaratnya pengujiannya P-nya di atas 0,05. Bila tidak lulus, ya, tidak lulus atau tidak diterima, maka buang outlier. Baru outlier kita buang ya. Jadi proses pembuangan outlier itu nanti setelah kita melihat apakah uji Bollenstein Bootstrap-nya diterima atau tidak ya. Oke, kita lihat uji Bollenstein Bootstrap-nya. Ya, nanti lihat di sini outputnya. Ini bunyinya dari Collier ya. If the Bollenstein Bootstrap is rejected, ya, p-value di bawah 0,05, this should give the resistor pause untuk membatalkan, moving forward. Because the result means the model is not fitting the data. Jadi kalau Bollenstein Bootstrap-nya gagal, maka analisisnya nggak bisa dilanjutkan. Kita tidak bisa menggunakan bootstrap. Jadi bootstrap hanya bisa dilakukan jika uji Bollenstein Bootstrap-nya lulus. Ya, ini dia hipotesisnya, data hasil bootstrap cocok dengan model ya. Data hasil bootstrap tidak cocok. Ini v-value ini nanti kita lihat 0,216 di atas 0,05 maka terima 0, maka bisa kita lanjutkan. Kita lihat langsung di AMOS prakteknya. Oke, kita tutup dulu. Kembali ke AMOS. Bisa kita lihat di sini ya.
di mana kita mencari Bollenstein Bootstrap. Klik File, ya, Analyze Properties. Kemudian kita lihat Bootstrap, Perform Bootstrap. Kita tulis di sini 1000 atau 2000 juga boleh. Kemudian klik Bollenstein Bootstrap di sini dan Bootstrap Maximum Likelihood. Kita klik ini. Yang kita klik ada 3. 1, 2, 3. Kemudian tutup dan kita run. Oke. Sedang proses, kemudian klik View, klik Analyze Properties, klik View, klik outputnya, F10. Kemudian di bawahnya ada Bollenstein Bootstrap di sini. Bollenstein Bootstrap, ya di sini. Ini nilai v-value-nya 0,216, lebih besar dari v-value-nya. V-value-nya berapa? 0,216, lebih besar dari 0,05. Maka terima hak 0. Artinya apa? Data hasil Bootstrap, ya, cocok dengan model, ya. Artinya bahwa hasil Bootstrap-nya dapat kita terima dan bisa kita lanjutkan, ya. Hasil ini menunjukkan bahwa pengujian Bootstrap untuk uji hipotesis atau struktural dapat dilakukan, ya, dapat dilakukan. Ya, kalau misalnya gagal tidak bisa kita lakukan. Jadi hanya uji Bollenstein Bootstrap-nya ketika v-value-nya lebih besar dari 0,05. Baik, kita lanjutkan bagian terakhir, ya, pengujian model strukturalnya. Kita klik File, kemudian kita save as dulu file ini, ya. Kita save as dulu, misalnya kita beri nama, ya, CFA penelitian. Oke, kita buka file yang sudah model strukturalnya, ya. Oke, klik File, kemudian Open. Saya sudah buatkan dulu untuk model strukturalnya ini. Oke, nanti disambungkan antara variabel penelitian seperti ini. Jangan lupa menyimpan error di sini. Ya, kita sambungkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita run uji model strukturalnya. Ya, karena Bollenstein Bootstrap-nya diterima, maka kita tidak perlu lagi, ini tidak perlu lagi kita lakukan. Sekali lagi, Bollenstein Bootstrap-nya tidak dicentang lagi. Ya, tidak dicentang lagi. Ya, output ini tetap, ya, seperti ini yang dicentang. Ya, kemudian Bollenstein Bootstrap-nya tidak dicentang lagi. Ini dihapus. Ya, kemudian klik ini Bootstrap, kemudian bias confidence intervalnya klik 95%. Klik OK, kemudian kita run. Kita save. Kemudian kita run. Oke, setelah kita run, oke, kita lihat outputnya. Kita lihat output di sini. Oke. Uji model struktural. Ya, jangan lupa untuk subscribe di channel kami ebook statistik 1000 halaman. Di dalam AMOS ada 2 output yang dihasilkan. Satu output penaksir maksimum likelihood dan satunya lagi adalah bootstrap. Ya, kita gunakan standardized regression weight, berapa besar pengaruh antar variabel. Ya, ketika bicara berapa besar pengaruh antar variabel, maka gunakan hasil output maksimum likelihood. Ya, ketika kita mengatakan apakah signifikan pengaruh tersebut, kita gunakan output bootstrap. Jadi output dari maksimum likelihood masih kita terima, ya, sedangkan untuk mengetahui Fat coefficient, besarnya pengaruh antar variabel, ya. Sedangkan pengujiannya menggunakan bootstrap. Nah, ini dia besarnya pengaruh antar variabel. Lihat di standardized regression weight ini. Contoh, ekspektasi punya pengaruh terhadap value 0,431. Apakah signifikan? Kita lihat di bootstrap. Quality punya pengaruh terhadap value 0,351. Apa signifikan? Lihat di bootstrap. Nah, cara lihat di bootstrapnya, klik standardized regression weight, klik bootstrap confidence, klik to tail di sini, ya, tanda panah ini. Ini hasil dari bootstrapnya. Ya, ekspektasi punya pengaruh terhadap value sebesar 0,431 dan signifikan. Ya, ini sudah kami kumpulkan seperti ini. Ya, Fat coefficientnya dipengaruhi dari hasil maksimum likelihood. Di mana? Di atas. Di output ini. Ya, di output ini untuk mendapatkan Fat coefficientnya.
Ya, sedangkan untuk pengujiannya di bawah, ya, di bawah. Nah, ini pad coefficient dari maximum likelihood, v-value-nya dari bootstrap. Lower dan upper-nya itu diperoleh dari bootstrap. Ini juga dari bootstrap. Ini interpretasinya. Variabel customer ekspektasi, variabel kepuasan, variabel harapan pelanggan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perceived value sebesar 0,431 dengan v-value 0,001 kurang dari 0,05. Dengan meningkatnya customer ekspektasi, maka akan meningkatkan perceived value. Itu ya. Dalam selang kepercayaan 95%, besarnya pengaruh customer ekspektasi terhadap perceived value adalah 0,254 sampai dengan 0,663. Ini dia interpretasinya. Kita lihat di Amos. Oke. Lihat di mana? Ini standardized regression weight. Ini pengaruh antar variabel di sini. Nah, di sini ya. Pengaruh antar variabelnya lihat di maximum likelihood. Ya. Kita bunyikan di sini. Jadi, pad coefficient itu peroleh dari hasil maksimum likelihood ya. Lihat di standardized regression weight. Oke. Kemudian signifikan atau tidak signifikan, lihat di bootstrap. Oke. Ya. Ini pengaruh antar variabel, lihatnya di sini. Sedangkan sampai sini nih 0,365. Signifikansi atau tidaknya setelah diklik di sini, langsung klik ke bawah. Tik 2 kali. Ya. Ini dia outputnya. Ya, ini dia. Pengaruh antar variabelnya di output ini. Sampai sini. Ya, di output ini. Ekspektasi punya pengaruh terhadap value, ini v-value-nya. Ini lower dengan upper-nya sudah ada. Lower dengan upper-nya, ya. Lower dengan upper-nya sudah ada, pengaruhnya 0,431 sama, ini hasil maksimum likelihood. Ya, kita klik lagi, ulangi. Kita kembalikan ke atas ini. Nih 0,431 ya, sama. Kemudian signifikansi atau tidaknya lihat di bootstrap. Ini. Oke, bagian terakhir kami ingin bicara tentang uji mediasi. Ya, uji mediasi bagian terakhir ini. Bagaimana dengan uji mediasi? Ya, ini dia outputnya. Lihat di bagian matrik standardized indirect effect dari maximum likelihood, lihatnya 0,128, ini outputnya. Jadi pengaruh quality terhadap satisfaction melalui value sebesar 0,128. Ya, pengaruh ekspektasi terhadap satisfaction melalui value sebesar 0,157. Lihat di output maximum likelihood. Apakah signifikan? Lihat di output bootstrap. Ini output bootstrapnya. Setelah diklik di sini, klik 2 kali lalu ketemu to tail signifikan. Ini output bootstrapnya. Ini v-value-nya 0,03 dan 0,001. Ya. Nah, ini artinya ada pengaruh signifikan quality terhadap satisfaction melalui mediasi 0,128, ada pengaruh signifikan ekspektasi terhadap satisfaction melalui mediasi value sebesar 0,157, dan ini adalah confident interval uji mediasinya. Ya, uji mediasinya. Kita praktekkan di Amos. Di mana outputnya? Outputnya ada di sini. Klik estimate, klik matrik, klik standardized indirect effect. Ini outputnya 0,128 dan 0,157. Artinya pengaruh quality terhadap satisfaction melalui value. Pengaruh ekspektasi terhadap satisfaction melalui value atau uji mediasinya sebesar 0,157. Apakah signifikan? Nah, untuk melihat signifikansinya, lihat di output bootstrap di sini. Ini v-value-nya 0,003, 0,001 di sini. Ya. Artinya ini adalah pengaruh quality terhadap satisfaction dengan mediasi value signifikan. Ini kurang dari 5%, sama. Pengaruh ekspektasi terhadap satisfaction melalui mediasi intervening value signifikan 0,001. Ya. Kembali ke PowerPoint. Ini biasanya di dalam penelitian-penelitian di jurnal internasional sudah mulai menampilkan tentang confident interval, maka kita masukkan juga confident intervalnya. Interval confidence 95% pengaruh quality terhadap satisfaction melalui mediasi quality, melalui mediasi value.
melalui media value terletak antara 0,034 sampai dengan 0,286. Baik, itu bagian terakhir dari ketika data tidak normal, ya. Ketika data tidak normal, maka kita bisa menggunakan prosedur bootstrap. Tapi salah satu syaratnya adalah Bollenstein bootstrap-nya harus lulus. V-value-nya harus di atas 0,05. Apabila sahabat statistik membutuhkan e-book statistik 1500 halaman dan terus kami update, ya, cukup beli satu kali gratis seumur hidup. Cukup beli satu kali, insya Allah dengan harga terjangkau. Ya, sudah 1500 halaman kami tulis dengan SPSS, Amos Research Stata, Smart PLS dan War PLS. Cukup beli satu kali gratis seumur hidup. Ya, silakan hubungi nomor HP kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua.